Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Pak Rian. Di sini kita akan belajar ya, yaitu masih di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajarannya bagian PPKN ya. Nah, kira-kira kita akan mempelajari apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya berterima kasih kepada makhluk hidup. Nah, jadi kita bisa berterima kasih kepada manusia, sesama manusia, kemudian berterima kasih kepada hewan, berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus bersyukur dengan segala karunia Tuhan. Jadi sikap bersyukur itu dapat ditunjukkan dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Nah, contoh sikap bersyukur itu bagaimana? Jadi, sikap bersyukur itu mengucapkan terima kasih. Nah, berterima kasih termasuk wujud rasa syukur kita atas karunia Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang selalu bersyukur itu adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, kalau orang yang tidak bersyukur, maka bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih itu merupakan perbuatan yang terpuji. Nah, mengucapkan terima kasih membuat hati itu menjadi tenang. Nah, kalian perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada siapa saja, tumbuhan, hewan, atau manusia. Seperti itu ya. Kemudian, perilaku terpuji tadi merupakan pengamalan dari sila Pancasila, yaitu Pancasila sila pertama, yaitu kita berterima kasih dan bersyukur. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa cara kita berterima kasih kepada hewan ataupun tumbuhan ya. Nih, jadi cara berterima kasih kita kepada hewan bagaimana? Memberi makan hewan piaraan secara teratur, kemudian membersihkan kandangnya. Nah, membersihkan kandang piaraan kita secara teratur, membawa hewan piaraan kalau misalnya sakit ya dibawa ke dokter atau diperiksa, dikasih makan, seperti itu ya. Nah, kemudian cara berterima kasih kepada tumbuhan bagaimana? Kita bisa menyiram tumbuhan setiap hari ya, pada pagi hari atau sore hari, kemudian memberi pupuk, merawatnya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, di sini kita semua pasti pernah melakukan kesalahan ya, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Jadi, kita itu sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus hidup berdampingan dengan orang lain saat berhubungan dengan orang di sekitar kita misalnya. Jadi, misalnya nggak sengaja, tanpa disengaja, misalnya kita melakukan kesalahan. Terus kita harus ngapain ya? Nah, berarti kita harus meminta maaf. Yang namanya meminta maaf, jadi meminta maaf itu membutuhkan keberanian. Nah, kadang kita nggak berani kan meminta maaf. Jadi, anak yang pemberani itu kalau melakukan kesalahan pasti akan meminta maaf. Nah, meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Nggak boleh buat mainan dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar tulus, kemudian ikhlas. Jadi meminta maaf itu disertai dengan niat yang baik, dengan tidak akan mengulangi. Kalau misalnya kita salah, ya kita harus meminta maaf. Jadi meminta maaf itu merupakan salah satu bentuk dari pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu dengan meminta maaf kita akan merasa lega seperti itu. Kemudian hubungan dengan orang lain juga akan terasa lebih baik atau tetap terjaga. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bersikap baik kepada
sesama, yaitu kepada sesama manusia. Nah, bagaimana cara kita bersikap baik kepada sesama? Contohnya, ya, bersikap baik itu contoh perbuatan yang baik atau yang terpuji, ya. Jadi bersikap baik itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, misalnya di rumah, kemudian di masyarakat, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, bersikap baik itu merupakan perbuatan yang harus kita lakukan penuh dengan keikhlasan. Jadi dengan bersikap baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bersikap baik itu sangat dianjurkan atau sangat harus kita lakukan. Jadi bersikap baik itu harus kita lakukan kepada orang lain. Enggak cuma kepada orang lain, kepada sesama, baik kepada tumbuhan, kepada hewan. Jadi jika kita bersikap baik terhadap sesama atau kepada makhluk hidup, maka semuanya juga akan bersikap baik kepada kita, akan kembali kepada kita, seperti itu. Nah, selain terhadap hewan, selain terhadap tumbuhan, kita itu juga bisa bersikap baik terhadap sesama manusia. Jadi bersikap baik merupakan kewajiban kita bersama. Salah satu sikap yang baik, contohnya apa? Menjenguk dan mendoakan teman agar cepat sembuh. Ketika kita ada temannya yang sakit, didoakan. Ketika ada misalnya orang tua kita sakit, ya didoakan supaya cepat sembuh, ya. Nah, terus perbuatan kita misalnya pas menjenguk dan mendoakannya supaya cepat sembuh, itu juga merupakan bentuk pengamalan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Oke, seperti itu, nggih. Nah, apakah kalian merasa teman-teman kalian itu berbuat baik kepada kalian? Nah, hal-hal baik apa yang biasanya dilakukan oleh teman ataupun keluarga dan orang-orang? Nah, coba diamati di lingkungan kalian masing-masing. Kira-kira ada nggak nih teman yang baik? Nah, pasti semuanya baik-baik, ya. Oke, kemudian bersikap baik kepada orang lain. Jadi ketika kita melaksanakan maksudnya kita dibantu oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih. Jadi bersikap baik itu kewajiban kita bersama. Bersikap baik itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi ada contohnya banyak sekali baik yang dapat kita lakukan. Misalnya harus berterima kasih, ya, ketika diberi pertolongan, ketika kita jatuh, ketika kita diberi pertolongan oleh orang lain, berarti kita harus mengucapkan terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya mengucapkan permintaan maaf ketika berbuat kesalahan, itu juga, ya. Mendoakan orang lain yang sedang mendapatkan kesulitan, kemudian itu semua adalah perbuatan atau bersikap baik namanya. Jadi dengan bersikap baik berarti kita telah mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana sila kedua dilambangkan dengan apa? Dengan rantai emas. Jadi sila kedua Pancasila itu mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Baik itu manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Nah, demikian untuk materi atau pembelajaran pada kesempatan hari ini dari Pak Rian. Cukup sekian, silakan untuk hari ini disimak, dipelajari terkait dengan bersikap baik, kemudian bisa dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Oke? Cukup sekian dari Pak Rian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.